Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca doa di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak ingatkan kembali kepada kalian yang baru bergabung dengan channel Education and Sport ini. Silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar informasi-informasi yang akan disampaikan oleh channel Education and Sport ini dapat kalian terima secara langsung. Oke, yang sudah klik like dan subscribe-nya, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada yang belum, dipersilahkan sekarang. Karena kita memasuki materi pembelajaran pada tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Kita memasuki pembelajaran yang kelima. Kemarin kita yang keempat, nah ya sekarang yang kelima. Tujuan dari kita atau kalian belajar pembelajaran kelima ini adalah satu, melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Dua, melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitar dan berdiskusi, siswa mampu mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tiga, melalui kegiatan membuat montase, siswa mampu membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. Oke, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah kalian mengikuti pembelajaran ini. Jadi, biar tujuan pembelajaran ini tercapai, kalian bisa menguasainya, maka simaklah video ini dengan baik. Jangan dipotong-potong, selesaikan sampai selesai. Kalau mau mengulang silahkan, kalau sudah selesai ulang kembali. Oke, di sini kita memasuki pembelajaran 5. Pernahkah kamu mendengar kisah seorang yang hampir gagal dalam meraih cita-citanya? Simaklah cerita berikut ini, lalu ambil nilai-nilai penting di dalamnya. Bacalah kisah Bayu dalam meraih cita-citanya di bawah ini dengan seksama. Meraih cita walau nyaris putus asa. Tawariang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledokombo. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sanggiawan. Pemuda itu lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persid Jember. Setiap hari, ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih
dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persib Jember, Bayu pindah ke Persekap Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur untuk berlomba di PON 2012 di Riau. Akan tetapi, kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ingin berhenti bermain bola. Namun, doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar untuk mengejar ketinggalannya. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Sumber www.siosan.blogspot.com dengan perubahan. Oke anak-anak, itu adalah sebuah cerita dari seorang pemain sepak bola profesional asal Indonesia, Bayu Gatra. Kalian bisa simak ceritanya tadi, bisa baca kembali ceritanya tadi, kemudian ambil hikmahnya, karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita itu. Apalagi kalian punya cita-cita yang luhur, misalkan mau jadi pemain sepak bola sama seperti Bayu Gatra tadi. Atau cita-cita yang lain pun sama juga. Kalian mempunyai cita-cita ingin jadi seorang dokter, maka salah satu cara untuk meraihnya adalah belajar yang rajin dan jangan pantang menyerah. Ini ada tugas untuk kalian, tugas melengkapi diagram mengenai cita-cita Bayu yang tadi kamu baca. Ini sudah ada di pelajaran sebelumnya caranya. Jadi Bapak hanya sekilas aja. Silakan isi halangan yang dihadapinya apa, sikap yang dimiliki, usaha yang dilakukan, terus apa kesimpulannya. Apa kesimpulan terhadap usaha Bayu Gatra untuk meraih cita-citanya. Tidak ada yang mustahil jika kita berusaha. Demikian yang dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-citanya. Bagaimana dengan usahamu untuk meraih cita-citamu? Bekerja keras dan pantang menyerah, harus dilatih sendiri, dilatih sedini mungkin agar kamu tangguh untuk mencapai mimpi dan cita-citamu. Kamu telah mengetahui bagaimana menggunakan tekanan dan jeda yang tepat pada saat mendeklamasikan puisi. Selain pelafalan, intonasi, dan tekanan yang tepat, kamu juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Oleh karenanya, penting bagimu untuk mengetahui makna puisi atau isi puisi. Pada saat mendeklamasikan puisi, pahamilah isi dan pesan yang ingin disampaikan. Apabila puisimu tentang harapan dan doa, ekspresi wajahmu harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama saat kamu berdoa. Jika puisimu berkisah tentang harapan, ekspresimu harus menunjukkan mata berbinar dengan pandangan jauh menerawang. Jika puisimu berisi tentang pengalaman sedih, ekspresimu harus menunjukkan kesedihan yang mendalam seperti saat kamu kehilangan orang terkasih. Kamu harus melatih perubahan ekspresi wajah dengan menggunakan kaca atau cermin atau dengan bantuan temanmu. Setelah kamu menghafalkan puisi, kamu dapat menjiwai puisi dengan menempatkan dirimu sebagai bagian dari isi puisi tersebut. Setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya. Kekhasan dan keunikannya dipengaruhi oleh fungsi dan budaya masyarakat sekitar yang menggunakannya. Amatilah berbagai tempat ibadah yang ada di daerahmu, carilah informasi tentang apa saja yang dan kapan tempat ibadah itu dimanfaatkan oleh umatnya. Nah,
Kita lihat di sini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama adalah sebuah masjid, Masjid Istiqlal. Ini nama tempat ibadahnya. Kamu tulis di sini masjid ya, ini masjid. Kemudian kegiatan keagamaan apa? Apa yang dilakukan kegiatan keagamaan pada sebuah masjid? Kamu tulis nanti di buku. Ini tugas kalian ya. Kemudian selain masjid ada juga ini gereja nak ya. Gereja, apa yang dilakukan atau kegiatan keagamaan apa yang dilakukan di gereja dan pelaksananya hari apa aja. Kemudian ada wihara. Wihara pelaksanaan ibadahnya hari apa dan apa kegiatannya. Kemudian ada pura. Ini pura tempat apa, dilaksanakan pelaksanaan apa dan hari apa pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir ada bangunan. Sama ya, tempat beribadah, kapan, dan pelaksanaan ibadahnya apa. Karena kita lanjut ke montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau bahan lainnya. Gambar-gambar itu diatur sedemikian rupa sehingga membuat gambar baru yang mencapai makna. Alat dan bahan yang diperlukan sebagai berikut. 1. Kertas gambar. 2. Gambar-gambar yang sudah ada, termasuk gambar rumah ibadah. Bebas terserah kalian gambar apa. 3. Lem kertas. 4. Gunting. 5. Alat gambar seperti pensil atau spidol, pensil warna, dan lain. Krayon boleh juga, terserah kalian. Cara kerjanya, pertama potong atau guntinglah gambar-gambar yang telah disiapkan mengikuti bentuknya. Kedua, tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas. Gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kita inginkan. Terakhir, sempurnakanlah karya montasenya dengan menambahkan gambar tangan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari gambar montase yang dibuat oleh beberapa orang anak. Di sini ada sebuah menara miring ya, ini kan sama anak, dipegang. Merupakan gabungan ya, ini dari gabungan dari menara miring, dipotong, tempel, kemudian gambar anak ditempel juga didekatkan. Ini juga sama, ini pemain bola basket sedang mengangkat rumah ya. Banyak sekali gambarnya, ini penuh arti sekali. Nah, ini gambar yang kedua, sama juga, ini cita-citanya, dia pengen menjadi apa nih, pilot ya, menjadi pilot. Banyak sekali cita-citanya. Ini gambar-gambar yang hasil karena anak yang bagus sekali, yang bisa kalian contoh untuk menggambar atau menghasilkan montase. Karena mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kalian. Silahkan buat sebuah gambar montase, gabungan dari berbagai gambar. Ini contohnya. Silahkan, kamu terserah kalian mau apa, mau bentuknya seperti apa, tentang apa, mau tentang cita-cita kalian, tentang pemain sepak bola, tentang seorang guru, seorang dokter, masyarakat, tempat wisata, bebas terserah kalian ya. Yang penting kalian cari gambarnya untuk bisa kamu tempel seperti ini. Karena ini tugas kalian ya, silahkan belajar membuat montase. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak, terima kasih
atas atensi dari kalian terhadap channel Education and Sport ini. Terima kasih juga atas like dan subscribe-nya. Semoga apa yang disampaikan atau materi yang disampaikan oleh channel Education and Sport ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jika menurut kalian memang bermanfaat, silakan share video ini ke YouTube atau ke Facebook. Boleh juga. Caranya dengan mengklik di bawah video ini ada tulisan bagikan. Klik bagikan, kemudian pilih kamu mau bagikan kemana. Kalau Facebook, tinggal pilih aja Facebook. Kemudian nanti tampil halaman Facebook kalian, lalu klik posting. Dengan begitu maka video ini akan ada di Facebook kalian dan tersebar melalui Facebook kalian. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.